1950 sampai dengan 1959. Bentuk negara Indonesia pada saat itu yaitu kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer dan konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan yang selanjutnya pada masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan dengan sistem pemerintahannya presidensil dan konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada masa ini Indonesia sudah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan otoriter dengan kekuasaan yang sangat sentralis. Yang selanjutnya yaitu pada masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Yang selanjutnya kita akan membahas
selanjutnya adalah tentang upaya meningkatkan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan cara kolaborasi stakeholder. Yang kedua adalah dengan cara melakukan peningkatan kapasitas aparat. Yang ketiga, dengan cara melakukan pendidikan politik dan partisipasi publik. Dan yang keempat adalah melakukan reformasi birokrasi. Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya konstitusional dan dengan sistem politiknya demokrasi Pancasila. Ada 3 lembaga yang menjadi penyelenggara dalam pemerintahan Indonesia, yaitu 1. Eksekutif, 2. Legislatif, dan 3. Yudikatif. Simpelnya, eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu lembaga peradilan kalau ada pelanggaran undang-undang. Nah, ketiga lembaga itu disebut sebagai trias politika, yang artinya kekuasaan politik yang dijalankan oleh 3 pilar. Perlu diketahui nih, Indonesia itu mengadopsi sistem demokrasi ala Montesquieu, termasuk trias politika tadi. Apa sih Montesquieu itu? Kalau kata Aristoteles, di dunia ini ada beberapa sistem pemerintahan yang ada, pernah ada, atau mungkin ada. Sekarang kita akan bahas satu persatu 3 lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia atau yang disebut juga trias politika. 1. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu lembaga tertinggi kekuasaannya dan yang paling disorot kinerjanya oleh sebagian besar masyarakat. Lembaga eksekutif itu kerjanya melaksanakan kebijakan, peraturan, dan melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Siapa saja yang terlibat di dalam lembaga eksekutif? Urutan tertinggi di dalam lembaga eksekutif itu pertama, presiden. Kedua, wakil presiden. Dan ketiga adalah staf kementerian kabinet presiden. Nah, tahu nggak guys? Selain kerja lembaga eksekutif yang disebutkan tadi, ada wewenang lainnya juga. Apa aja itu? 1. Boleh menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. 2. Boleh menempatkan duta besar di beberapa negara sahabat dan juga konsul. 3. Menerima dan menjamu tamu atau duta besar dari negara lain. 4. Boleh juga ngasih jasa atau gelar buat orang-orang yang berjasa bagi Indonesia. Tapi pada intinya, lembaga eksekutif adalah pilar utama dalam kemajuan negara Indonesia secara administratif di berbagai bidangnya. Pokoknya pusing banget deh guys, dan tanggung jawabnya besar. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga favorit masyarakat. Masa iya sih? Lembaga legislatif itu lembaga yang membuat dan merumuskan kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Iya, pada intinya mereka ini yang punya hak membentuk suatu hukum di sebuah negara, tapi tetap pada batasan konstitusi dan dirumuskan berdasarkan suara rakyat. Siapa aja yang terlibat di dalam lembaga legislatif? Pertama, ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Para anggota dewan ini dipilih oleh rakyat dari pemilu dan diduduki oleh beberapa partai politik. Apa tugasnya? 1. Memilih anggota BPK secara langsung. BPK adalah Badan Pengawas Keuangan. 2. Mengajukan 3 hakim konstitusi. 3. Memberi persetujuan presiden atas pernyataan perang, damai, atau kerjasama dengan negara lain. 4. Bisa mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Itulah DPR. Lalu kedua itu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sama seperti DPR, anggota dewan di dalam DPD juga dipilih oleh rakyat. Apa aja tugasnya?
Satu, mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya. Dua, memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai RUU APBN. Ketiga, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR itu di dalamnya adalah anggota-anggota DPR dan DPD yang terpilih waktu pemilu. Apa aja tugas MPR? 1. Membuat, menetapkan, dan mengubah undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai undang-undang. Itu tadi adalah penjelasan mengenai lembaga legislatif. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan undang-undang. Siapa aja yang termasuk di dalam lembaga yudikatif? Pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini bersifat lembaga kehakiman yang punya wewenang melakukan peradilan dan penegakan hukum terkait lembaga pemerintahan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan negara. Apa aja tugas MA ini? 1. Mengadili dan menguji undang-undang. Kedua, memberi pertimbangan keputusan presiden tentang gerasi atau rehabilitas. Ketiga, bisa juga mengajukan 3 hakim konstitusi. Lalu berikutnya yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Keputusan MK ini bersifat final untuk menguji sebuah undang-undang. Apa aja tugas MK? 1. Mengadili putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang. Kedua, memutuskan masalah persengketaan. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Keempat, memutuskan hasil pemilu. Kelima, memberikan keputusan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Keenam, menerima dan menindaklanjuti usulan DPR untuk pemberhentian presiden dan wakil presiden. Semua tugas MK ini dijalankan sesuai dan berdasarkan undang-undang serta atas dasar Pancasila. Ketiga, Komisi Yudisial. Apa aja tugas dari Komisi Yudisial? Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga martabat, keluhuran, kehormatan, dan perilaku hakim adalah tugas dari Komisi Yudisial. Itu tadi penjelasan singkat mengenai trias politika atau 3 pilar pemerintahan Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.